eh, bertanya gini Pak, mengenai sholawat. Kebetulan saya itu lahir di lingkungan Nahdliyin, jadi tentunya sudah terbiasa dengan sholawat. Dan saya pernah mendengar ajaran itu bahwa sholawat ketika dipamerkan itu mendapat pahala, apalagi tidak dipamerkan. Lah yang ingin saya tanyakan, lebih baik manakah antara dipamerkan atau tidak dinikmati sendiri saja? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Mungkin kata pamer atau dipamerkan itu tidak tepat-tepat amat. Siar, iya Pak. Jadi siarkan saja. Kalau pamer itu ada kandungan riya, takabur, ya menunjukkan diri. Ini kita tidak sedang unjuk diri, kita sedang unjuk sholawat. Jadi yang kita kedepankan adalah Rasulullah SAW, bukan saya. Saya selalu mengatakan, Anda jangan percaya kepada saya. Percaya, saya kesini ini untuk membangun bersama kepercayaan dan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Itu kan, itu. Jadi mungkin bukan pamer, tapi diekspresikan. Berjamaah. Dijamaahkan. Karena sholawat itu sebenarnya juga satu wilayah dengan tasbih. Sedangkan Allah sendiri mengatakan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang bertasbih kepada Allah. Tasbih itu salah satu bentuk pensucian cinta. Nah, kata Allah yang bertasbih itu tidak hanya makhluk hidup, apa saja di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Ya, Pak Muzamil ya. Surat apa Pak Muzamil? Sabbahalillahi ma fis surat Al-Hasr kalau nggak salah. Ya, gitu ya, Dek ya. Ya, terima kasih. Beruntunglah Anda. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya untuk Cak Nun. Saya bertanya di luar tema ya Cak. Saya mau tahu apa yang dimaksud ilmu sejati dan guru sejati itu apa Cak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzamil, saya tanya, kalau di bahasa Inggris ada yang namanya the real truth. Nek Jawa ki ono bener, ono pener. Bener urung karuan pener. Jadi pener itu ketepatan di dalam terapan kebenaran. Nah, di dalam Islam ada bener yang sejati apa? Hakikat. Hakikatul hak. Iya. Jadi beneri kebenaran. Ya. Nah, yang Anda tanyakan tadi ilmu sejati apa? Gini Mas, manusia dengan ilmu sejati itu ada jaraknya. Dan yang penting bukan Anda berjarak berapa, tapi yang penting Anda menempuh jalan menuju kesejatian apa tidak. Sebab kalau aslinya manusia itu nisbi itu relatif. Jadi setahu-tahumu itu bukan benar-benar pengetahuan, gitu Pak Muzamil ya. Jadi misalnya gini, ada ustadz mengatakan sholawat itu jangan ngarang-ngarang, tidak usah pakai zikir Nabi, tidak usah ya Allah ya azim, tidak usah apa tadi. Nabi sallallahu alaihi. Ya, harus persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau saya ngikutin ustadz ini, maka saya menjadi pengikut dia, betul enggak? Karena ustadz ini dan ulama ini kan hanya menafsirkan. Maka yang saya butuhkan adalah ustadz tolong sowan ke Kanjeng Nabi bawa tape recorder atau video. Terus Kanjeng Nabi dawuh, terus nanti kasih ke saya akan taati Rasulullah. Rasulullah mengatakan langsung bahwa tidak boleh yang lain selain yang dicontohkan beliau, maka saya tidak akan selawatan apapun kecuali seperti yang dalam at-tahiyat itu. Iya. Itu. Tapi kalau saya hanya menuruti panjenengan Ustadz, berarti saya pengikut panjenengan sampean. Saya tidak mau jadi pengikut sampean, saya juga tidak mau sampean mengikuti saya. Saya maunya kita bersama-sama mengikuti Rasulullah. Nah, saya butuh fakta otentik bahwa Rasulullah dawuh seperti itu. Sebab yang sampean omongkan itu hanya tafsir sampean, sementara orang lain punya tafsir yang juga lain dan berbeda juga. Jadi ngerti maksudnya Mas ya. Nah, ilmu sejati itu Mas adalah sesuatu yang kita tuju, bukan sesuatu yang kita capai.
Karena manusia bersifat sangat nisbi. Jadi sak pinter-pintermu ngomong ke Quran kuwi meng tafsirmu. Semua Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu semua, NU, Muhammadiyah, Ma'iyah itu semua hanya tafsir. Bahkan di Ma'iyah agak lebih luas sedikit tadabbur. Tapi itu hanya tadabbur, jadi bukan sejatinya Quran. Misalnya saya kasih contoh satu. Satu itu ngerti satu piro? Siji piro? Siji, loro, telu ngono ya. Oke, kowe ngerti siji. Pemahamanmu mengenai satu itu sejati apa tidak? Sekarang saya tunjukkan. Qul huwallahu, katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Nah, pada saat yang lain Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai atau tidak seperti apapun. Jadi semua pemahaman kita mengenai Allah itu salah, tidak tepat, tidak sejati. Maka kalau kita bilang Allah itu satu, ya satunya kita beda dengan satu sejatinya Allah. Ngerti ya? Ngerti ya Mas? Memang satu, tapi pengertian kita mengenai satu itu tidak sama dengan pengertian Allah mengenai satu. Misalnya sekarang gini, malaikat Jibril piro jumlahnya? Mas, Israel alaihissalam jumlahnya piro? Nek rumangsamu jumlahnya siji tenai pencolotan bendino. Jabut nyawane wong Gunung Kidul yul mencolot nang Rusia, mencolot nang Inggris. Nah, Israel itu satu nama apa satu makhluk? Jadi jumlah Israel berapa? Sebanyak yang difungsikan oleh Allah. Demikian juga Jibril. Maka satu itu relatif bagi pandangan manusia. Jadi satunya Allah itu juga relatif. Makanya kita di dalam bernegara juga banyak mengalami bias-bias seperti itu. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu satu. Yang lebih tepat adalah tunggal. Agak lebih mendekati. Tunggal itu tidak ada duanya. Kalau satu ada duanya. 1, 2, 3, 4. Esa itu kalau dalam bahasa Tagalog Filipin, Esa itu satu, kalau 2 Dalawa, kalau 3 Tatlu, kalau 4 Apat, kalau 5 Lima, kalau 6 Anim, kalau 7 Pitu, kalau 8 Wolu, kalau 9 Sanga, nek 10 Sampo di bahasa Tagalog. Jadi kalau Esa itu ada duanya. Jadi sebenarnya yang tepat, yang lebih tepat itu bukan tepat benar, belum jati juga, tapi yang lebih mendekati itu ketuhanan yang maha atau Tuhan yang maha tunggal. Aslinya begitu. Kalau mau dipersoalkan benar-benar. Itu pun juga bukan ketuhanan, tapi Tuhan. Tuhan yang maha tunggal. Itu kalau mau tepat, agak lebih tepat secara bahasa. Tapi kalau ketuhanan ini maksudnya piye? Allahnya kamu terima enggak? Yang kamu terima Allahnya apa keallahannya? Putih apa keputihannya? Malu apa kemaluannya? Yang mana? Kalau ketuhanannya Maha Esa berarti ada kemaluan yang juga kan. Nah, itu juga bias pengertiannya. Jadi sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu dalam bahasa Sanskerta bukan satu, tapi itu, kae. Nek cara Jawa Timur iko lho rek gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu seharusnya Bhinneka Manunggal. Kalau mau lebih dekat secara epistemologi, Bhinneka yang manunggal. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu tunggalnya satu, ikanya juga satu. Jadi malah nggak satu. Seharusnya yang lebih agak relevan itu Bhinneka Manunggal. Atau bahasa Indonesia Bhinneka Mentunggal atau Bhinneka Tunggal. Itu juga nggak bisa kita rumuskan karena semua rumusan manusia itu nisbi. Nisbiyah itu dari kata nisbah. Nisbah, iya. Relatif. Relatif. Jadi tergantung kamu kontekstualisasikan kemana. Jadi misalnya kue ganteng pora, nek dibanding tengenmu kue orang ganteng, nek dibanding wedhus kue ganteng banget. Nah, ganteng ki relatif, ya ta? Ayu ki relatif, legi ki relatif. Apa wae relatif dalam kehidupan itu namanya nisbiyah, ya Pak ya. Nisbiyah, bahasa Indonesianya nisbi, bahasa Inggrisnya relatif. Iya neng ora neng iya. Gitu loh. Jadi orang neng ora, iya neng ora iya tenan. Jadi kalau kamu cari ilmu sejati,
itu dinamika menuju saja, tidak sejati beneran. Nek ilmu sejati sing tenan ra iso. Meskipun kowe iso ngrasake iki wis rada sejati. Nek tenanan sejati ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengerti itu. Al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Itu ya. Oke. Ngono ya Mas ya. Jadi yo aja dhuwur-dhuwur banget, pokoknya menuju wae lah. Yang kamu mengalir menuju berdinamika ke arah kesejatian.